Membludak, pengunjung dari luar Jakarta datang ke tempat wisata menggunakan mobil bak terbuka. Warga Kulon Progo merayakan Lebaran dengan hati was-was akibat tanah yang terus bergerak. Polisi ringkus 2 pelaku bobol warung kelontong saat ditinggal Lebaran. Selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Program Berita Nasional Malam kembali menyapa Anda. Malam ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara. Mulai dari perkembangan politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Sanas Kairus. Pelayanan yang baik dari Polri yang turut berperan aktif dalam menjaga kelancaran arus mudik, keberadaan posko pengamanan yang disediakan oleh Polri sangat membantu dalam mengatur arus mudik. Seorang pemudik asal Jakarta, Marini berbagi pengalamannya terkait perjalanan mudik tahun ini menuju Pangkal Pinang. Marini memulai perjalanannya dari Bandung pada pagi hari menuju Jakarta, sebelum melanjutkan keberangkatan ke Pangkal Pinang pada sore hari. Ia bersyukur karena perjalanan dari Bandung ke Jakarta berjalan dengan lancar tanpa hambatan berat. Dalam perjalanannya, Marini mengapresiasi keberadaan posko pengamanan yang disediakan oleh Polri. Posko tersebut sangat membantu dalam mengatur arus mudik, sehingga perjalanan dapat berlangsung lebih tertib dan lancar. Sebagai pemudik, Marini menyampaikan terima kasih kepada Polri atas kerja keras serta kontribusi mereka dalam pengamanan arus mudik. Apalagi di tengah lonjakan jumlah pemudik, Polri telah bekerja optimal dalam memastikan perjalanan masyarakat tetap aman dan nyaman. Marini pun berharap pelayanan dan pengamanan yang baik ini dapat terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Kalau untuk selama mudik sendiri, saya melihat posko keamanan dari Polri sendiri, alhamdulillah sangat membantu sekali ya Kak, untuk Polri-nya sendiri, dibantuin untuk arus mudiknya dan juga lancar. Sejauh ini saya merasakan fasilitas dan juga pelayanan yang baik dari Polri sendiri. Dari Jakarta, Muhajir, Berita Nasional TV. Pemirsa, memasuki hari keempat libur Lebaran 1446 Hijriah, antusiasme masyarakat dari berbagai daerah terus berdatangan ke Taman Marga Satwa Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kamis pagi, sejumlah mobil bak terbuka yang dipenuhi warga terlihat padati antrian di pintu masuk Taman Marga Satwa Ragunan sebagai sarana transportasi mereka. Beginilah kondisi arus lalu lintas di pintu gerbang wisata Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Terjadi penumpukan kendaraan roda 4 akibat tingginya jumlah pengunjung yang hendak berlibur. Antusiasme warga untuk menikmati libur Lebaran begitu besar, hingga menyebabkan kepadatan kendaraan di akses masuk Ragunan. Yang unik, sejumlah mobil bak terbuka yang tidak diperuntukkan untuk mengangkut penumpang dibuat senyaman mungkin sebagai sarana transportasi utama bagi keluarga yang hendak berwisata. Seperti yang dilakukan oleh keluarga Joko dan Marudin, mereka sengaja menggunakan mobil bak terbuka untuk membawa keluarga dan anak-anak ke Ragunan. Mereka datang dari luar Jakarta sejak pagi agar terhindar dari kemacetan serta memiliki lebih banyak waktu untuk menikmati berbagai wahana dan atraksi di Kebun Binatang Ragunan. Mau kemana Bang? Ragunan mau Taman Wisata. Rame-rame berarti? Ya, Berapa mobil Bang? saya 2 mobil sama di belakang ketinggalan temen-temen yang macet. Dari daerah mana ini? Dari ke Bogor. Di Tangerang Dari Tangerang. Dari jam berapa berangkat? jam 8. Ini berapa keluarga? Satu keluarga. Emang rencananya pakai mobil bak Ya. gitu? Baru pertama kali apa gimana Pak? Betul. Suasananya gimana Pak? Oh, nyaman. Nyaman banget? Mantap. Mantap. Ini total berapa mobil nyampe di Ragunan? Ya, saya satu. Satu mobil, berarti satu keluarga satu mobil. Iya. Akibat lonjakan pengunjung, arus lalu lintas di sekitar pintu masuk Ragunan mengalami kemacetan panjang. Kendaraan terus berdatangan membawa keluarga yang ingin menikmati liburan di lokasi wisata murah meriah ini. Meski kepadatan ini terjadi setiap musim liburan, pengelola tetap mengimbau pengunjung untuk mematuhi aturan keselamatan termasuk menggunakan kendaraan yang sesuai untuk perjalanan wisata. Dari Jakarta, kontributor Berita Nasional TV.
Di berbagai negara di Timur Tengah, hewan unta biasanya difungsikan menjadi salah satu alat transportasi. Namun di Bali, aktivitas naik unta justru dikemas menjadi paket wisata menarik. Terletak di Pantai Kelan, Kuta Badung, Bali, aktivitas wisata naik unta sambil menyusuri sepanjang bibir Pantai Kelan menuju ke Donganan jadi buruan para wisatawan domestik pada libur Lebaran tahun ini. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Bali masih menjadi surganya destinasi wisata di tanah air. Sejumlah aktivitas wisata unik dan menarik tak henti-hentinya ditawarkan untuk menarik kunjungan wisatawan pada libur panjang Lebaran tahun ini. Jika ingin menikmati petualangan wisata yang berbeda, cobalah sensasi paket wisata naik unta dengan menyusuri sepanjang bibir Pantai Kelan hingga ke Donganan, Badung, Bali. Untuk bisa menikmati aktivitas wisata ini, wisatawan ditawarkan 2 paket, yaitu paket berkeliling naik unta selama 15 menit atau 30 menit dengan harga mulai ratusan ribu rupiah per orangnya. Nantinya satu unta bisa ditunggangi oleh 1 hingga 2 orang wisatawan. Meski binatang unta merupakan hewan jinak, seorang pemandu atau pawang terlatih akan selalu mendampingi perjalanan wisatawan. Setelah semuanya siap, kini saatnya berkeliling menikmati Pantai Kelan. Hewan gurun pasir itu pun dengan leluasa akan mengantarkan Anda berkeliling menyusuri pinggiran pesisir sepanjang kurang lebih 2 km. Dari atas punggung unta setinggi 1,5 hingga 2 meter, wisatawan dapat menikmati perpaduan hamparan pasir putih dan suasana Pantai Kelan yang tenang. Ya, ini new adventure-nya kami sih Pak, sekeluarga untuk pertama kali mau merasakan naik unta. Biasanya kan kalau naik unta identik harus ke Timur Tengah, tapi kan mumpung ini di Bali dan ada, ya kami coba untuk rekreasi ke sini. Ini first time-nya kami ke daerah ini. Artinya ini memang sengaja memilih wisata naik unta ini, Bu, ya? Sebelumnya udah pernah naik wisata semacam ini belum, Bu? Wisata naik unta? Ini betul-betul paling pertama kali? First time kami. Iya. Gimana tadi rasanya tadi, Bu? Luar biasa. Menyenangkan, sedikit takut, panas mataharinya luar biasa. Selain ini, Bu, tadi sempat takut tadi seperti apa ininya, Bu? Terkait dengan ininya, Bu, view-nya tadi, pantainya tadi. Tidak salah kalau Bali dibilang Pulau Dewata, Pak. Karena memang Pulau para Dewata. Sangat indah, sangat bagus, mataharinya luar biasa, pantainya bersih, dan pemandangannya bisa lihat gunung, bisa lihat laut, dan pesawat juga satu kali. Jadi rasanya rekreasi satu kaligus begitu loh, Pak. Dampak hujan deras yang mengguyur wilayah Kulon Progo menyebabkan tebing setinggi 20 meter longsor dan mengancam rumah warga di Suapan 1 Hargotirto. Warga pun harus merayakan Lebaran dengan penuh rasa was-was karena kondisi tanah yang masih bergerak. Lestari, warga Sungapan 1 Desa Hargotirto, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo masih terus was-was saat merayakan Lebaran tahun ini. Di tengah suasana sukacita usai menjalankan puasa sebulan penuh justru tak dirasakan setelah tebing setinggi 20 meter di samping rumahnya longsor. Akibatnya tembok ruang tamu, kamar hingga area kamar mandi tertutup material longsor dengan ketebalan sekitar 2 meter. Di beberapa titik material tanah bahkan nyaris menjebol tembok rumahnya. Longsor sendiri terjadi pasca hujan deras yang terjadi pada Jumat pekan lalu. Namun hingga saat ini kondisi tanah masih labil dan terus bergerak turun. Terlebih ada retakan baru dengan panjang 15 meter yang turut mengancam rumah Lestari jika hujan deras kembali melanda wilayah ini. Mengantisipasi terjadinya longsoran, orang tua Lestari sementara diungsikan ke rumah saudaranya yang kondisinya relatif aman. Ya apa, tempatnya jadi kayak apa, nggak layak tuh. Pokoknya apa, nggak tenang pikirannya karena apa, tanahnya tuh terus turun, kalau hujan sedih tuh banjir di dalam rumah. Suara gepek itu ternyata pohon pisang dan pohon bambu itu sudah sampai ke teras. Jadi yang punya rumah langsung pergi ke tempat saya, bilang kalau tempat saya longsor. Selain menerjang rumah, longsor juga menutup jalan kabupaten di Pedukuhan, Pelampang 3, Desa Kalirejo.
Akibat jalan penghubung warga Kulon Progo menuju Purworejo tertutup material longsor dengan ketebalan hingga 4 meter. Untuk sementara jalan hanya bisa dilalui kendaraan roda meski kondisinya licin dan membahayakan. Warga berharap BPBD Kulon Progo segera melakukan penanganan terhadap longsor agar tak menimbulkan korban. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, kontributor berita Nasional TV. PT Kereta Cepat Indonesia Cina mencatat lonjakan jumlah penumpang selama periode libur Lebaran 2025 hingga Rabu. Total penumpang mencapai 240.000 dengan jumlah tertinggi dalam satu hari menyentuh angka 21.000. Pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sebanyak 11.000 penumpang berangkat dari stasiun Halim, sedangkan 10.000 lainnya dari stasiun Padalarang dan Tegaluar. Sebagian besar penumpang dari Halim turun di Padalarang untuk melanjutkan perjalanan ke Bandung menggunakan KA, feeder atau moda transportasi lainnya. Tren ini menunjukkan peningkatan minat masyarakat untuk berwisata ke Bandung dan sekitarnya selama liburan. General Manager Corporate Sekretari KCIC Eva Hairunisa menyatakan bahwa untuk keberangkatan Kamis 3 Maret sebanyak 15.000 tiket telah terjual dan diperkirakan jumlah penumpang kembali mencapai 21.000 lebih. Lonjakan ini diprediksi berlanjut hingga akhir pekan dengan potensi puncak 24.000 penumpang per hari. KCIC memberikan fleksibilitas bagi pelanggan dalam perubahan jadwal dan pembatalan tiket secara online melalui aplikasi WUS dan website resmi. Pembatalan tiket dapat dilakukan maksimal 2 jam sebelum keberangkatan dengan pengembalian dana 75% dalam 1 kali 24 jam. Perubahan jadwal online dapat dilakukan hingga 5 menit sebelum keberangkatan. Sementara secara offline bisa dilakukan hingga 15 menit setelah keberangkatan di loket stasiun. Perubahan pertama tidak dikenakan biaya jika tarif tetap atau lebih. Ya, volume pengguna WUS terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan di momen libur Lebaran ini. Bahkan saat ini rata-ratanya mencapai 20 sampai dengan 21.000 per hari. Tentunya jumlah ini meningkat jika dibandingkan pada hari normal dengan rata-rata sekitar 16 sampai dengan 18.000 per harinya. Dan proyeksi kami peningkatan jumlah penumpang ini tertingginya per hari dapat mencapai sampai dengan 24.000 penumpang per hari. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Berita Nasional Malam. Momentum libur panjang Lebaran menjadi angin segar bagi pengelola destinasi wisata di Pulau Dewata, Bali. Sejumlah objek wisata pun mengalami lonjakan pengunjung, khususnya wisatawan domestik 2 hingga 3 kali lipat. Salah satunya destinasi daya tarik wisata Tanah Lot di Desa Beraban, Kediri, Tabanan, Bali yang menawarkan pemandangan eksotis pura di atas batu karang besar. Sejak pagi hari ribuan wisatawan didominasi wisatawan domestik dari berbagai daerah di tanah air telah memadati area pintu masuk daya tarik wisata Tanah Lot di Desa Beraban, Kediri, Tabanan, Bali. Meski sejak pagi hari pengunjung telah memadati kawasan wisata Tanah Lot, waktu terbaik untuk menikmati kawasan Tanah Lot adalah saat sore hari atau jelang matahari terbenam. Jika air sedang surut, wisatawan dapat berjalan-jalan hingga bibir pantai dan menjelajah kawasan terluar Pura Tanah Lot. Di area ini, wisatawan dapat mengabadikan momen kebersamaan bersama keluarga atau orang terdekat dengan latar belakang pemandangan eksotis pura di atas batu karang besar. Bagi yang ingin mendapat pengalaman spiritual, pengunjung bisa mendapatkan tirta pengelukatan atau air suci pembersihan di bagian bawah Pura Tanah Lot. Karena diyakini bisa membuat awet muda atau membawa keberuntungan, banyak wisatawan yang rela antri untuk mendapatkan air suci tersebut. Setelah berdoa menyampaikan berbagai permohonannya, wisatawan selanjutnya dibasuh dengan air suci dan mendapatkan bunga untuk diletakkan di telinga. Wisata Tanah Lot yang menarik itu tebingnya ya, dan juga puranya itu ya. Terus saya juga suka melihat deburan ombak yang tenang dan juga lingkungannya itu sangat bersih. Selain itu apa lagi Pak yang paling berkesan nih dari destinasi wisata ini? Ini tadi saya kan tadi ke tanah air sucinya.
Nah terus tadi kayak diberkati gitu lah. Jadi ada berasnya di sini dan juga dikasih bunga. Jika pada hari-hari biasa jumlah kunjungan wisatawan di kisaran 4.000 hingga 4.500 orang per hari. Saat libur lebaran, jumlah tersebut melonjak 2 kali lipat hingga 7.000 orang wisatawan per hari. Kenaikan jumlah pengunjung menjadi daya tarik wisata Tanah Lot khususnya wisatawan domestik mulai terlihat sejak H-3 lebaran dan diperkirakan berlangsung hingga 1 minggu ke depan. Sementara puncak kunjungan wisatawan saat libur lebaran diperkirakan terjadi pada akhir pekan ini, khususnya saat akhir pekan dengan prediksi jumlah kunjungan menembus 8.000 orang wisatawan per hari. Sejumlah menteri, politikus, dan pengusaha menghadiri gelar geria atau open house yang diselenggarakan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Rumah Dinas Kompleks Widaya Chandra, Jakarta pada Rabu 2 April 2025. Sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, arus kedatangan tamu sudah terlihat. Para pejabat, politikus, dan tokoh nasional satu persatu hadir untuk bersilaturahmi. Beberapa tokoh yang hadir lebih awal diantaranya politikus Partai Golkar Bambang Susatyo, Menteri HAM Natalius Pigai, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani turut menghadiri acara tersebut. Ketua DPP Partai PDI Perjuangan itu tiba didampingi suaminya, Hapsoro Sukmono Hadi. Kehadiran Puan menambah suasana kebersamaan di antara para pemimpin politik yang hadir dalam acara ini. Hadir pula Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beserta Sekjen Partai Demokrat Herman Heron turut hadir dalam open house ini. Acara open house berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Para tamu saling berbincang sambil menikmati hidangan khas lebaran yang telah disiapkan oleh tuan rumah. Selain itu, acara ini juga menjadi kesempatan bagi para tokoh untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu nasional yang sedang berkembang. Dengan kehadiran berbagai kalangan, open house Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjadi salah satu momen penting dalam menjaga hubungan baik di antara para pemimpin bangsa. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Nekat membobol warung kelontong saat ditinggal berlebaran oleh pemiliknya, 2 pelaku pencurian berhasil diamankan petugas unit Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat malam tadi. Keduanya berhasil membawa kabur uang tunai 2,4 juta rupiah dan ratusan bungkus rokok senilai 16 juta rupiah, di mana uang hasil kejahatan dipakai untuk membeli narkoba. Petugas unit Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat malam tadi menggerebek sebuah indekos di kawasan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Dari salah satu kamar kos, polisi berhasil meringkus MJ, seorang pelaku pencurian. Meski sempat bersih tegang, namun pelaku yang mencoba mengunci pintu akhirnya berhasil amankan tanpa perlawanan. MJ merupakan pelaku utama pembobolan sebuah warung kelontong di Jalan Petamburan 4, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada hari Lebaran kemarin. Saat kejadian, korban dan istrinya tengah berlebaran ke rumah kerabat di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang beraksi dengan rekannya UJ yang menunggu di luar berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 2,4 juta rupiah dan 400 bungkus rokok senilai 16 juta rupiah. Rokoknya berapa? Rokok 428. Total kerugiannya? 16 juta. Uang tunai ada yang diambil? Uang tunai 2.450.000. Penangkapan pelaku berhasil dilakukan setelah video rekaman aksi pencurian tersebut viral di media sosial. Sebelum meringkus MJ, polisi telah meringkus UJ, rekan pelaku yang berperan sebagai pengendara motor. Ironisnya, uang hasil kejahatannya digunakan kedua pelaku untuk membeli barang haram narkoba. Memberitahukan kepada korban melaporkan diri ke Polsek Metro Tanah Abang. Setelah kita terima laporannya, kita cek TKP yang kebetulan di situ ada CCTV-nya
Dari hasil Instagram itu kita analisa dari CCTV. Dari situ kita dapat keterangan bahwa pelaku itu dapat kita kenali melalui keterangan-keterangan dari. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Heri Mustafa, Berita Nasional TV. Banyaknya rumah kosong yang ditinggal pemiliknya saat pulang kampung untuk merayakan Hari Raya Nyepi maupun Idul Fitri dimanfaatkan kawanan pencuri untuk melakukan aksi kejahatannya di wilayah Kuta Utara, Badung, Bali. Jajaran Polsek Kuta Utara, Badung, Bali pun bergerak dan berhasil mengamankan 8 pelaku pencurian. 2 diantaranya residivis yang sebelumnya telah menjalani hukuman atas kasus serupa. Inilah 8 tersangka pelaku pencurian yang diamankan jajaran Polsek Kuta Utara, Badung, Bali. Ke-8 pelaku ditangkap unit reskrim Polsek Kuta Utara di tempat berbeda. Mereka melakukan aksi pencurian di sejumlah lokasi perumahan, termasuk beberapa villa yang dihuni warga negara asing di wilayah Kuta Utara. Selain menyasar rumah warga dan villa yang ditempati warga negara asing, ada juga pelaku yang sengaja mencuri barang milik wisatawan saat mereka mandi di pantai. Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara mengatakan, para pelaku ini telah menjadi target operasi karena sering beraksi dan meresahkan masyarakat. Pengungkapan kasus pencurian ini adalah sebagai upaya menciptakan kondisi aman dan nyaman saat perayaan Nyepi, Idul Fitri, dan libur panjang Lebaran. Terbukti selama periode libur panjang 2 hari besar keagamaan tersebut tidak ada gangguan Kamtipmas serius di wilayah hukum Polsek Kuta Utara, Badung. Penangkapan terhadap ke-8 pelaku diharapkan mampu menekan angka pencurian khususnya di wilayah Kuta Utara. Jadi rekan-rekan, dalam rilis ini kami sampaikan bahwa ke-8 tersangka ini yang sering beraksi di wilayah Polsek Kuta Utara. Karena rata-rata ini lokus deliktinya ada di Polsek Kuta Utara dan korbannya bule. Korbannya bule, ya selama kegiatan pengembangan sebelum suasana mudik, para pemudik yang akan meninggalkan Bali maupun yang meninggalkan rumahnya, Astungkara, alhamdulillah 8 tersangka ini dengan berbagai macam TKP dan berbagai macam modus operandi yang. Dari para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk diantaranya barang berharga milik warga asing dan 1 unit sepeda motor. Kini para tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif guna mengungkap adanya tersangka lain dalam kasus pencurian. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 dan 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana hingga 7 tahun penjara. Dari Bali, Bagus Raditya melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Sanas Kairus beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.